السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita kembali dipertemukan Allah untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaidul Arba'. Tentunya tidak lain tidak bukan kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari, terutama materi yang kita pelajari adalah materi tentang akidah tauhid, ya. Kemudian hal-hal yang merusak tauhid, yakni syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita berupa kemudahan di dalam memahami setiap apa yang kita baca dan kita pelajari. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, untuk supaya waktu kita lebih efisien, kita langsung saja masuk ke halaman 52, ya. Halaman 52 ini langsung kepada muqaddimah dari Qawaidul Arba'. Ya, untuk lebih sedikit memperkenalkan kepada kita membaca Arab gundul, ya. Maka kita minta bantuan kepada Pak Teguh untuk membaca matan di halaman 52 ini. Fadhal Pak Teguh. Siapa nanti yang siap untuk membaca selain dari Pak Teguh? Monggo ya, silahkan. Atau mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab, enggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Bahkan kalau di majlis-majlis kita, kalau di pondok pesantren itu mau pandai baca mau tidak harus baca gitu maksudnya. Tapi memang ada proses belajar bahasa Arabnya. Mengenal ya nahwu sharafnya harus ada gitu. Kalau langsung baca saja nggak mungkin bisa gitu, karena nggak ada harokatnya sama sekali di sini. Harokatnya nggak ada sama sekali. Maka ini disebut dengan
Arab gundul kalau kata orang kita, ya. Kalau di pondok pesantren itu disebut dengan kitab kuning, ya. Bukan kitabnya yang kuning, bukan. Itu penamaan saja. Kitabnya putih juga seperti ini, sebahagian kitabnya. Cuman harokatnya nggak ada, maka disebut penyebutan saja kitab kuning. Atau kitabnya orang-orang terdahulu, maka disebut kuning. Gitu. Wallahu a'lam. Silakan Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim an yatawalla fa'ad-dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakar wa idza btuliya sabar wa idza adnaba istaghfara fa inna هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. Ya, alhamdulillah. Ini muqaddimah, ya, muqaddimah. Dan sebenarnya masih belum, untuk muqaddimah ini masih lumayan, ya, masih lumayan. Itu baru satu paragraf, ya. Kita belum sampai pada al-qaidatul ula, belum. Itu baru satu paragraf atau dua paragraf, ya. Paragraf di dalam kitab yang sedang kita bahas ini. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb yang memiliki arasy yang agung, agar senantiasa membimbingmu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Dia juga menjadikanmu seseorang yang selalu diberkahi, mubarakan, seseorang yang selalu menebar kebaikan, keberkahan, aynama kunta. Nanti kita diingatkan dengan ayat yang terdapat di dalam surah Maryam, bagaimana Nabi Isa mengatakan bahwa dirinya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Jadi kalau antum sering melihat murattal yang viral itu, yang dari Afrika itu, anak-anak Afrika itu yang ada api unggunnya. Nah, itu kan ayat itu yang dibaca. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi aynama kuntu, dimanapun aku berada. Ini sampai sama kalimatnya. Dan ini tentu terinspirasi dari kalimat wa an yaj'alaka mubarakan aynama kuntu. Dan aynama kunta, ini bukan kuntu, di sini kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang selalu diberkahi, atau membawa keberkahan, menebar keberkahan dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi berterima kasih. Semoga Allah menjadikan engkau yang apabila diberi bersyukur. Wa idza batuliya sabara, dan apabila diuji maka bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila berdosa maka beristighfar. Ini 3 doa, ya, yang dipanjatkan oleh beliau setelah beliau meminta kepada Allah agar kita diberikan bimbingan, kemudian memohon kepada Allah agar kita diberikan keberkahan menjadi orang yang diberkahi,
selalu menebar keberkahan. Kemudian beliau mendoakan kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur, ya, ketika diberi bersyukur, dan ketika diuji bersabar, dan ketika berbuat dosa maka beristighfar, mohon ampun pada Allah. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya yang 3 perkara ini, mana yang 3 perkara itu? Yang pertama, apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa beristighfar. Itu yang maksud 3 perkara itu. Maka sesungguhnya 3 perkara ini, kata beliau, unwanus sa'adah. Sesungguhnya yang 3 perkara ini atau perkara tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan. Iya. Jadi di sini saja sebenarnya kita baca terjemahan ini itu sudah mendapatkan faedah yang sangat banyak. Orang sering bertanya, apa sih kunci kebahagiaan? Nah, ini muqaddimah ini saja sudah menjawab ini. Jadi kalau kita ingin bahagia, kuncinya 3. Pertama, kalau diberi bersyukur. Artinya bersyukur kepada Allah. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, kunci kebahagiaan yang kedua, apabila diuji bersabar. Artinya kunci kedua bersabar. Kunci ketiga, apabila berbuat dosa maka beristighfar. Artinya perbanyak istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, bersabar, dan beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebahagiaan. Pasti bahagia, tidak mungkin tidak bahagia. 3 perkara ini. Siapa yang tidak membawakan 3 hal ini dalam hidupnya, maka tidak mungkin dia bahagia. Tidak mungkin bahagia. Ayol ikhwah, di sini Syekh hafizahullah taala, ya Syekh Asy-Syastri hafizahullah taala, beliau menjelaskan as'alullahal karim, as'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Al-Karim bisa terjemahkan yang maha mulia, bisa terjemahkan dan maha pemurah, ya. Al-Karim, aku memohon kepadanya dan meminta darinya. Jadi disematkan nama Al-Karim, yang maha mulia, karena nama inilah yang sesuai dengan doa yang dipanjatkan penulis. Di hal ini dikarenakan seorang hamba apabila dia bertawassul dengan nama-nama Allah dan dalam doanya, hendaklah dia memilih nama Allah yang paling sesuai dengan doanya. Jika doa dipanjatkan berisi permohonan, maka yang sesuai dengan nama Allah yang kita pakai untuk bertawassul dengannya itu ya nama Al-Karim. Ya, as'alullahal karim. Ya, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lampau. Jadi kalau antum berdoa as'alullahal azim, itu enggak tepat. Sementara kenapa tidak tepat? Karena antum ingin meminta sesuatu kepada Allah. Maka sifat atau nama bagi Allah yang tepat untuk disebut itu Al-Karim. Itu maksudnya. As'alullahal karim. Lillahi ma fis samawati walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180 itu. Allah sang pemilik nama-nama yang paling baik dan paling sempurna, dan berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Jadi Asmaul Husna, nama-nama itu kita disuruh oleh Allah untuk menggunakannya ketika kita berdoa, artinya bertawassul dengan nama-nama tersebut. Nah, ini cara tawassulnya seperti itu. As'alullahal azim, ya, Rabbal arsyil azim, disebutkan di situ. Jadi ketika kita meminta, apa contoh lain misalnya, kalau kita ingin minta, ya pada umumnya sesuatu yang kita minta itu, kata-kata karim itu mencakupi seluruh. Tapi bisa juga misalnya as'alullaha
Atau mungkin kita mengatakan ya Wahhab misalnya. Ya Wahhab, ya Razzaq. Ya Razzaq, ya Mujibas Sa'ilin misalnya. Nah, itu sesuai nanti apa yang kita minta sesudah itu, apa yang kita inginkan. Jadi nama Allah itu kalau bisa kita pakai sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita di balik doa kita itu. Maka kata-kata Al-Karim ini adalah kata yang paling tepat atau nama yang paling tepat mengiringi kalimat Allah, mengiringi nama Allah ketika seseorang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti yang Ana sampaikan, bahwa tidak mungkin ya orang-orang yang tidak berilmu bisa menuliskan kata-kata sesempurna ini gitu. Ini tentu datang dari orang-orang yang betul-betul dalam ilmunya. Dia mengetahui Asmaul Husna, makna dari Asmaul Husna, sehingga dia bisa bertawassul dengan kalimat, dengan nama-nama Allah yang paling sempurna ini. Mana pemilihan kalimat, mana pemilihan nama-nama yang tepat untuk dipakai di dalam meminta. Kemudian Rabbul Arsyil Azim maknanya adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung, Rabb yang memiliki, menguasai dan mengatur arsy tersebut. Arsy adalah satu ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar ya, yang terbesar dari semua makhluk Allah. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Nanti kita dapati dalam asar ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan kata agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati kata-kata arsy itu dengan azim. Demikian pula nanti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali doa-doa yang kita baca, termasuk di antaranya akan tidur. Apa doanya? Doa akan tidur. Ada kata-kata Rabbul Arsyil Azim. Ya. Jadi lupa ya, karena kita belum mau tidur gitu. Nanti udah mau tidur baru ingat doanya gitu. Ya. Subhanallah ya. Ana jadi lupa juga. Jadi ada kata-kata Rabbul Arsyil Azim ya. As'alullah al-azim ya, subhanallah. Ana lupa, nanti coba nanti kita ingat ya. Ada yang hafal itu? Ya, ana mengajak antum untuk menghafal doa-doa sebelum tidur ya. Doa sebelum tidur itu panjang ya. Jadi tidak hanya bismika Allahumma amutu wa ahya, itu doa yang paling pendek. Panjang, zikir mau tidur itu panjang. Ya. Jadi ada kata-kata Rabbul Arsyil Azimnya di situ. Ya Allahumma Rabbas samawati as-sab' wa Rabbal Arsyil Azim, Rabbana wa Rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa, wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan, dan seterusnya. Itu. Ya. Allahumma Rabbas samawati as-sab' wa Rabbal ard wa Rabbal Arsyil Azim. Jadi itu doa mau tidur ya. Itu doa mau tidur itu. Itu lumayan panjang itu kalimat yang doa itunya lumayan panjang itu ujung. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy itu dengan kata-kata azim. Dengan kata-kata azim. Apa sebab? Karena tidak ada makhluk Allah yang sebanding dengan arsy-Nya. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih besar daripada arsy-Nya. Jadi enggak usah ragu ya mengatakan bahwa arsy itu adalah ciptaan Allah. Ada yang ragu mengatakan arsy itu makhluk atau bukan. Karena nanti disebutkan itu Allah bersemayam di atasnya. Allah bersemayam di atasnya. Kemudian ada yang ragu mengatakan bahwa arsy itu makhluk. Jangan ragu.
Jangan ragu gitu maksudnya. Ya, memang ada apa kalau Allah bersemayam di arsy, memang kenapa? Apakah bisa merubah arsy itu menjadi Tuhan? Kan tidak mungkin. Tapi tetap saja arsy itu Allah mensifatinya dengan azim. Dan tidak bisa juga kita katakan bahwa ketika Allah mensifati arsy itu dengan azim, atau Rasulullah SAW mensifatinya dengan kata-kata azim, kemudian berubah dia menjadi sesuatu yang memiliki rububiyah, ya tidak sama sekali. Jadi nggak usah ragu mengatakan bahwa arsy itu makhluk. Selain dari Allah, makhluk. Selain dari sifat Allah itu makhluk. Nama dan sifat Allah itu makhluk. Ya. Termasuk arsy. Terdapat beberapa nas yang mengaitkan kata Rabb dengan arsy. Semisal dalam doa, dalam kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Di sini ada dua kalimat arsy, ya. Yang pertama disifatkan dengan kata-kata azim, yang kedua disifatkan dengan kata-kata karim. Ya, Masya Allah, ya. Ini kalimat datang dari Nabi SAW. Al-ikhwah, ini kalimat ini termasuk Ismul A'zam, ya. Nanti kalau kita membahas tentang Ismul A'zam, salah satu diantaranya apa? Ini diantara kalimat yang dibaca ini. Jadi kalimat ini dibaca, al-ikhwah, ini membuat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar engkau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, atau senantiasa membimbingmu di dunia dan di akhirat. Maksudnya agar Allah membantumu dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Itu makna dari yatawallaka. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, sesungguhnya seorang hamba akan berada dalam kerugian, kekurangan, kelemahan, tentunya juga dalam kesesatan. Jika Allah Rabb yang maha perkasa lagi maha mulia membimbing seorang hamba, maka itu pasti akan menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun orang yang beriman, maka Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala berfirman, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Jadi kata-kata yatawallaka itu satu akar dengan kata waliyun. Wali. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung, Allah pembimbing, Allah penuntun, Allah pengarah, Allah penjaga. Silakan sebut kata-kata yang sama dengan itu. Itu maknanya tepat semua. Allah wali. Wali apa wali? Wali itu kan pelindung, penjaga. Seorang anak, walinya siapa? Ayahnya. Seorang anak perempuan, walinya siapa? Ayahnya. Anak yatim, ketika ayahnya meninggal, siapa yang ditunjuk walinya? Siapa walinya? Maka wali itu pelindung, penjaga, pemelihara, yang mengarahkan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, yakni kekafiran, kepada cahaya keimanan. Al-ikhwah, insyaallah, bimbingan Allah itu, kata beliau, ada dua bentuknya. Yang pertama, bimbingan secara khusus, yaitu bimbingannya bagi orang-orang yang terkumpul dalam dirinya keimanan dan ketakwaan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim
wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, ini bentuk bimbingan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa ini kira-kira? Kalau di sini beliau berbicara, bimbingan seperti ini tidak bisa kita persaksikan ya, ada pada diri seseorang. Maksudnya ini agak langka, manusia seperti ini langka. Ini bukan manusia kebanyakan seperti para nabi dan rasul, para aulia Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, manusia-manusia enggak banyak manusia yang terkumpul keimanan dan ketakwaan secara sempurna dalam diri mereka. Kayak ini di tengah-tengah kita ini enggak ada. Itu maksudnya. Sehingga kita sulit untuk mempersaksikan orang yang seperti ini. Seperti Nabi, seperti para sahabat, seperti para ulama. Ya, mana ada orang yang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, enggak ada lagi sekarang. Sampai hari kiamat kayaknya enggak ada. Wallahu a'lam. Ya. Kedua, bentuk bimbingan secara umum yaitu bimbingan bagi setiap orang mukmin. Di mana kita ini ya kadang-kadang imannya pun masih naik turun, ya enggak? Ketakwaannya kadang-kadang ada, kadang-kadang lepas, kadang-kadang takwa, kadang lepas. Kadang takwanya benar, kadang takwanya enggak benar. Ya, enggak istiqomah lah gitu. Nah, kalau yang begini, ya, yang begini, nah ini ada di tengah-tengah kita. Dan semoga kita masuk juga di dalamnya. Kita mendapatkan bimbingan secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan jenis ini bisa kita tetapkan ada pada diri setiap mukmin. Bahkan pada diri kita insyaallah. Misalnya seorang mukmin ketika mereka berdoa kepada Allah, Anta maulana, anta waliyuna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Paling tidak dari pengakuannya, ya enggak? Ngaku gitu Allah sebagai wali, meski Allah sering dikhianati juga gitu. Allah sering dikufuri, ya. Allah sering dimaksiati. Ngakunya Allah menjadi walinya, tapi banyak juga perilaku yang menyimpang dari keinginan wali tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat nas-nas yang mutawatir yang menjelaskan bahwa bimbingan Allah pada seorang hamba adalah salah satu sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada diri dan kecukupan dalam berbagai urusan dunia dan akhirat. Kita bisa merasakan gitu. Kalau bukan karena bimbingan Allah, bukan karena penjagaan dan pengarahan dari Allah, mana mungkin kita seperti saat ini? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Kemudian doa beliau juga, wa an yaj'alaka mubarakan, dan semoga Dia menjadikanmu seorang yang menebar kebaikan. Wa an yaj'alaka, jadi di sini ianya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan engkau seorang yang menebar kebaikan. Nah, apa maksudnya? Kalimat ini mendoakan setiap orang yang membaca risalah yang ditulis oleh beliau ini agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, termasuk kita ya. Kita membaca kitab beliau ini. Manusia yang diberkahi adalah manusia yang dirinya terdapat kebaikan yang terpancar baik untuk dirinya maupun orang lain. Dia menebar manfaat dan kebaikan bukan untuk hanya dirinya, tapi juga untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk orang-orang yang dia kenal. Dia tidak pelit dengan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Utamanya adalah kebaikan berupa agama dan akhirat, termasuk kebaikan dunia. Nabi SAW menyebutkan khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik, kata Nabi, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ayul ikhwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang manusia boleh disifati dengan mubarak. Jadi afwan ya. Jadi dulu waktu kita di sekolah itu, guru kita mengatakan, nanti kalau ingin mengucapkan selamat kepada teman ya, ucapkan mabruk. Mabruk, ternyata kata-kata mabruk itu salah. Yang benar mubarak. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang baru nikah, mubarak. Selain barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, selain dari doa itu mubarak, itu kalimat simpelnya, tapi mubarak itu bermakna semoga Allah memberkahimu. Mubarak ya akhi, bukan mabruk ya, bukan mabruk. Jadi ana baru menyadari ketika mempelajari lebih lanjut, kata-kata mabruk itu tidak tepat untuk dimaknai dengan diberkahi. Itu justru lebih tepat itu untuk onta yang sedang selonjoran, itu mabruk. Ya. Jadi yang benar itu adalah mubarak. Ayol ikhwah. Jadi manusia boleh disifati dengan sifat mubarak. Mubarak ya akhi. Ketika belum nikah atau mungkin dapat anak, mubarak ya akhi. Atau mungkin baru dapat kerjaan, mubarak. Sukses dalam usaha, mubarak. Ya. Jadi disifati dengan kata-kata mubarak. Akan tapi ungkapan tabarak, di sini beliau menjelaskan kata-kata baraka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kita temukan satu kalimat pun oleh para ulama yang menempatkan kata-kata tabarak ini selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita kata-kata tabarak ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surah Furqan. Ayat pertama misalnya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Apa arti tabarak itu? Maha berkah. Maha berkah. Itu makna tabarak itu. Ya. Maha berkah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yang maksudnya Al-Qur'an, terhadap hambanya, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar dia menjadikan pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian dalam surah Al-Mulk misalnya, ayat pertama, tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi maha berkah atau maha suci, ya. Itu bisa diterjemah maha berkah atau maha suci. Maha suci Allah, maha suci Allah, di tangannya lah segala kerajaan, dan dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ainama kunta, nah ini yang diinginkan sebenarnya. Maksudnya agar Allah menjadikanmu manusia yang selalu menebar kebaikan dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal, dimanapun tempat yang engkau singgahi. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hamba senantiasa membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikannya sebagai sebab suatu kebaikan dan manfaat di mana saja dia berada. Ya, walaupun kita tidak seperti Nabi Isa dan para nabi yang lain, atau mungkin tidak seperti para sahabat, tidak seperti para ulama, tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi seorang yang diberkahi oleh Allah dan menebar keberkahan dimanapun kita berada, menebar kebaikan. Ya. Dalam surah Maryam ayat 31 itu, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Artinya Nabi Isa dan para nabi, seluruh para nabi itu dimanapun mereka berada selalu menebar kebaikan, selalu memberikan manfaat, selalu memberikan hal-hal yang berfaedah untuk orang banyak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Setiap kita harus berfikir seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau setiap muslim berfikir seperti ini, Masya Allah, maka dunia ini
betul-betul akan menjadi yang diberkahi. Karena tidak ada seorang pun melainkan dia berfikir bagaimana dia akan memberikan kebaikan pada orang lain dari apa yang dia miliki. Kemudian wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah juga menjadikanmu sebagai orang yang jika diberi bersyukur. Intinya adalah semoga Allah akan menjadikanmu orang yang bersyukur. Nah, di sini hakikat syukur itu, kata beliau, itu ada 3. Pertama, pengakuan bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang pertama. Ini akidah, ya. Yang kedua, menyebut atau mengabarkan nikmat yang Allah berikan tersebut kepada orang lain. Maksudnya kita mengabarkan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu kabarkan. Fahaddits, hendaklah kamu ceritakan. Anda enggak perlu menjelaskan, ya. Ini maksudnya dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka riya, ya. Nanti orang dapat nikmat, cerita-cerita, tujuannya untuk bangga-bangga diri, sombong, ya. Untuk sombong maksudnya, dia ingin bangga-bangga diri bahwa dia punya ini, itu nggak benar itu. Ini maksudnya menceritakan nikmat yang Allah berikan pada dirinya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut pada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hakikat syukur. Ini penting untuk kita masukkan ke dalam hati kita. Sehingga demikian kata beliau, dengan kata lain, syukur itu mencakup ungkapan hati, ungkapan perkataan lisan, dan amalan anggota badan. Jadi syukur itu dari hati, itu mengakui bahwa nikmat ini benar-benar datang dari Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Apa artinya itu? Ya Allah, aku akui ya Allah. Abu'u laka itu aku akui ya Allah. Bi ni'matika alayya, bahwa nikmat yang telah Engkau berikan terhadap diri. Arti kita mengakui bahwa Allah benar-benar pemberi nikmat itu terhadap diri kita, bukan yang lain. Itu secara lisan, secara hati dan secara lisan disebutkan. Nah, secara lisan itu dia ungkapan yang kita sebutkan tadi dalam doa itu. Dan amalan anggota badan, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita gunakan untuk beramal, beribadah. Nikmat rezeki, kecukupan dari makan dan minum kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa idza batuliya sadara, apabila diuji maka bersabar. Al-ikhwah, ibtila, ujian maknanya adalah cobaan. Ujian yang diberikan kepada hamba bisa dalam bentuk tertahannya suatu kenikmatan bagi mereka atau terjadinya pada mereka sesuatu yang tidak disukai. Ada 2 bentuknya. Nikmat ditahan oleh Allah atau nikmat yang sudah ada itu diambil oleh Allah. Itu 2 bentuk ujian. Ujian itu tidak menunjukkan rendah derajat seseorang. Ini bagus, ikhwan, kalimat ini. Antum bahkan di sini ada garis bawah nih. Justru adanya ujian itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan seorang hamba dan membersihkan darinya dosa-dosa. Jadi adanya ujian itu tidak menunjukkan rendahnya derajat seseorang. Nanti ada lagi kalimat yang kalau kata Anda bagus kalimatnya untuk kita catatnya, kaitannya dengan dosa nantinya. Jadi bisa jadi ujian itu Allah bermaksud untuk apa? Mensucikan hambanya, membersihkannya dari dosa dan meninggikan derajatnya. Allah sengaja melakukan itu. Jadi jangan ketika kita melihat ada orang dapat musibah terus kita katakan, wah, ini Allah lagi menghinakannya. Belum tentu. Justru sebaliknya, Allah ingin memuliakannya. Allah kasih ujian. Tapi tentu sekali lagi
Itu bisa dilihat juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tertimpa musibah ini orang yang enggak sholat, ya, mabok-mabokan, itu bukan ujian namanya. Itu azab kayaknya. Nah, kalau ujian ini maksudnya adalah mungkin dia orang yang saleh, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat musibah. Allahu a'lam bissawab. Ba'da salat nanti kita selesaikan ini beberapa poin lagi ya, insyaallah. Bisa kita selesaikan sebelum kita tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.